vaksinasi Bang ya di RW Ya, 9 ya. betul. Ini kan gerakan yang perlu juga diapresiasi nih. Bahwasanya kita sudah bergerak untuk meyakinkan berbagai pihak dan mengadakan kegiatan vaksinasi. Cerita Bang soal kegiatan kemarin kayak gimana, terus antusiasme masyarakat juga bagus ada rencana. Oke, memang betul ya, dari program pemerintah ini sebenarnya adalah Gebiar melakukan kegiatan vaksinasi. Iya. Nah, kebetulan kemarin di hari 9 itu mengadakan Gebiar vaksinasi yang bekerjasama dengan Polres Beji, Iya. Beji dan pemerintah kelurahan Kota Depok. Alhamdulillah sih dengan kegiatan kemarin target kami 252 orang warga yang akan dilakukan vaksinasi, dan pelaksanaannya alhamdulillah sudah terlaksana di 267 orang gitu ya. Dan alhamdulillah antusias dari warga RW 9 yang kami adakan di Majelis Taklim Nurul Hidayah itu mereka sangat antusias dan mengikuti apa yang menjadi informasi bagaimana kita melakukan. Selain itu juga, selain kegiatan yang dilakukan di lingkungan secara kegiatan vaksinasi kemarin, kami juga mengirimkan warga yang ingin melakukan vaksinasi di luar dari Gebiar yang kita lakukan di RW 9. Itu ada di Kelurahan Pondok Cina, kemudian ada di Kecamatan Beji, kemudian ada di salah satu dialer yang dialer mobil ya, dialer mobil yang ada di Kawasan Desa Raya, itu juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan vaksinasi. Walaupun kita berdekatan dengan rumah sakit ini kadang-kadang masyarakat ini belum mengerti jenis vaksin yang ingin mereka lakukan. Rata-rata mereka ingin menggunakan vaksin jenis Sinovac. Nah, sebenarnya vaksin yang beredar di Indonesia ini ada 5 jenis ini sebenarnya tidak masalah untuk dilakukan vaksinasi oleh masyarakat. Dan memang ada satu ketentuan yang memang sebelum melakukan vaksinasi ini harus dilakukan pemeriksaan medis dahulu oleh tim medis gitu kan. Nah, ini pemeriksaannya itu ya minimal tekanan darah yang tidak tinggi ya, yang kategorinya kalau misalkan masih di bawah 170 itu masih bisa dilakukan vaksinasi. Nah, hal ini sangat kami harapkan bagi warga di RW 9 yang belum melakukan kegiatan vaksinasi ini bisa mengunjungi outlet-outlet yang disediakan oleh pihak Polres, pihak rumah sakit ini, kemudian pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Karena apa? Karena fungsi dari vaksinasi itu adalah pencegahan kita agar kita tidak terlalu dalam penyebaran pemaparan kalau ini dia tidak terlalu parah ya, tidak terlalu. Nah, dari 5 jenis ini vaksin yang sudah beredar, silakan sih kepada warga, ada jenis Sinovac, ada jenis AstraZeneca, ada jenis Pfizer, ada Johnson, dan ada Moderna. Itu silakan dipilih, nanti dari pihak medis yang bisa menentukan mana kalau kita layaknya warga itu bisa dilakukan vaksinasi gitu. Jadi kepada warga kami sih berharap tidak perlu khawatir dengan jenis vaksin, semua pasti ada efek samping ya. Apakah itu efek sampingnya kita menjadi demam, menjadi batuk, menjadi pilek, ya itu memang sudah satu efek samping dari kita melakukan pengobatan terapi penyakit kita. Dan alhamdulillah nih, saya sudah melakukan 3 vaksin ya. Saya sudah melakukan 3 dosis vaksin, 2 dosis menggunakan Sinovac, dan yang ketiga ini saya menggunakan Moderna. Dan alhamdulillah sampai imbasnya gimana nih? Impactnya ke yang pernah dirasain? Ini saya baru melakukan vaksinasi kemarin, saya sudah melakukan vaksin dosis ketiga menggunakan jenis vaksin yang Moderna, yaitu di tanggal 17 September, dan ini hari kedua saya setelah pasca vaksin Moderna. Alhamdulillah saya berkat informasi atau berkat tenaga medis yang ada
vaksin silakan untuk meminum obat yang namanya obat paracetamol. Jadi hari Kamis malam saya minum 1 butir, kemudian Jumat pagi saya minum 1 butir, hari Jumat siang jam 2 saya dilakukan suntik Moderna, dan alhamdulillah pada malam harinya saya tidak merasakan apa yang menjadi berita di luar seperti apa, ada meriang atau itu. Kemudian di hari Sabtunya baru tuh berasa ada meriang-meriang dikit, greges-greges. Nah itu tadi di Sabtu pagi saya minum lagi obat paracetamol untuk penurunan demam, dan alhamdulillah tidak terjadi efek apa-apa, dan itu langsung turun untuk demamnya. Dan demam saya kalau menurut informasi katanya demam bisa sampai 38, 39, tapi saya cek alhamdulillah saya tidak ada demam sampai setinggi tersebut gitu. Artinya apa? Kita melakukan antisipasi, semua yang kita lakukan manfaatnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini di hari kedua kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, alhamdulillah dengan kondisi yang saya masih sakit dan sehat. Nah ini kan posisi kita ini sebenarnya dekat dengan RSUD. Apakah ada komunikasi khusus nih dengan manajemen RSUD sehingga warga di sini juga ya dapat keberkahan lah dari pendekatan geografis di sini? Gimana Pak? Ya sebenarnya gini, dari pemerintah Kelurahan Pondok Cina itu sudah meminta kepada rumah sakit ini bahwa untuk warga Kelurahan Pondok Cina semua itu bisa melakukan kegiatan vaksinasi maupun pengobatan dari rumah sakit ini. Ya. Nah, memang itu sudah disampaikan kepada seluruh ketua COVID Kelurahan Pondok Cina bahwa untuk seluruh warga Pondok Cina itu bisa melakukan pengobatan karena sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kan? Nah, dan untuk kegiatan vaksin ini juga ada beberapa warga yang kemarin sudah melakukan kegiatan di rumah sakit ini, dan alhamdulillah itu tidak sulit untuk melakukan registrasinya, cukup membawa KTP dan kartu keluarga itu sudah bisa melakukan penyuntikan vaksinasi. Nah itu silakan, artinya interaksi yang kita lakukan sebenarnya ke rumah sakit ini tidak ada, tapi secara global oleh pihak kelurahan itu sudah disampaikan bahwa warga Kelurahan Pondok Cina ini bisa melakukan kegiatan atau pengobatan vaksinasi di rumah sakit ini seperti itu. Prosedurnya tadi bawa KTP dan kartu keluarga saja cukup. Langsung rumah sakit ini melakukan registrasi. Sesederhana itu berarti ya? Ya saat ini memang dari pemerintah pusat ya dalam hal ini Kemenkes itu sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan vaksinasi. Jadi tidak dipersulit untuk warga yang ingin melakukan vaksinasi, baik ke Pasienkes yang terdekat maupun Pasienkes yang ada di belakang. Kalau kuotanya Bang, per hari ada kuota tertentu nggak dari mereka? Kalau setahu saya di rumah sakit itu per hari itu sampai 200-300 organ yang boleh melakukan vaksinasi. Saat ini juga dari pihak kecamatan di setiap hari itu ada kegiatan suntik vaksin ya bagi warga juga apabila yang ingin mendatangi sentra vaksin di kecamatan jadi itu bisa cukup membawa KTP dan KK. Itu kuotanya di kecamatan itu paling sedikit kuotanya per hari itu 200 orang per hari ya, per hari. Nah ini kan informasinya sudah semakin mudah lah melakukan vaksinasi. Ada pesan khusus nggak buat penduduk RW 9 untuk lebih aktif lagi lah ketika melakukan pencegahan memvaksin dirinya kemana-mana? Ya, mungkin pesan khusus kami dari KSPJ Pondok 9 di Pondok Cina ya. Walaupun kita sudah melakukan vaksinasi dosis 1, dosis 2 maupun dosis 1 saja, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Ya. Jangan kita lengah, jangan kita abai dengan kondisi merasa diri kita sudah kebal kalau sudah divaksin. Vaksin ini hanya tindakan yang suatu preventif ya, bukan suatu dikatakan vaksin ini bisa mencegah penyebaran COVID itu bukan seperti itu. Jadi walaupun kita sudah divaksin, ini merupakan tindakan preventif kita. Jadi tetap
walaupun sudah divaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita tetap harus hidup bersih, melakukan aktivitas sesuai dengan kehidupan kita sesuai dengan kita. Ada agenda-agenda tertentu nggak ke depan ini terkait mungkin vaksinasi kedua atau apa Ya. gitu dengan Kalau untuk di RW 09 kami masih menunggu dari pihak Polsek Pidi yang terkait dengan dosis 2 yang untuk warga RW 9 kemarin yang 267 orang ini. Memang kami mencoba untuk bisa dilakukan dosis 2 ini di lingkungan RW 09 seperti kemarin. Karena apa? Karena kita melihat warga RW 09 ini hampir 40% itu adalah usia yang mungkin sudah lanjut ya, sudah cukup lanjut. Jadi kalau misalkan ada fasilitas yang berapa persen, mereka pasti akan lebih antusias dan semangat lagi untuk berkunjung ke tempat. Jadi kami berharap dan kami akan upayakan kegiatan vaksin dosis 2 ini kita lakukan di nah, cuma waktunya belum pasti ya, Mak, ya. waktunya Sedang dicari, kami sedang mencari kapan kira-kira dari pihak institusi Polri untuk memberikan vaksin kepada kami, dan kalau misalkan sudah ada lampu hijau berarti kami akan menjadwalkan untuk warga di Kota. Nah, selain tadi agenda ke depan juga ada apa nih Pak harapan ke depan ke masyarakat selain tadi pakai masker, jaga jarak gitu kan? Ya, harapan saya sih kepada masyarakat ya tidak bosan-bosan lah, tetap hidup bersih ya, bersih. Karena apa? Karena bersih itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Ya, benar, benar. Kalau misalkan kita nggak bersih kan orang lain nggak akan mau dekati kita. Betul. Artinya utamakan kita hidup bersih dan hidup kita sehat, itu adalah kunci kita dalam mencegah virus COVID-19. Karena apa? Karena sehat itu mahal, ya. Sehat itu sangat mahal ya. Karena kita bukan untuk orang lain. Kami dari lingkungan Satgas ya hanya bisa berpesan kepada warga tetap kita patuhi yang namanya protokol kesehatan, hidup kita bersih, hidup kita sehat sesuai dengan. Oke, terima kasih Bang Ferry atas Sama-sama, waktunya, terima kasih banyak nih. kesempatannya. Semoga ini bisa jadi informasi yang cukup memberikan pemahaman ya ke masyarakat untuk tetap hidup sehat, hidup bersih tadi. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.